Penggemukan kambing jantan walau hanya diberi pakan hijauan full 100%, tidak menggunakan konsentrat atau pakan tambahan yang lain, tetap bisa besar, tetap bisa gemuk, asalkan pakannya terpenuhi. Jadi halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggemukan kambing jantan bisa gemuk, bisa menjadi besar monster seperti ini, cukup diberi pakan hijauan atau rerumputan atau rambanan saja, tanpa sama sekali diberi pakan konsentrat atau tambahan konsentrat ya teman-teman ya. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman dari awal itu memang ada step by stepnya ya, ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan saat teman-teman ingin melakukan penggemukan kambing jantan, khusus pakannya full hijauan alami rerumputan atau rambanan, yang harus dilakukan adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini teman-teman harus benar-benar selektif dan harus paham kriterianya. Yang pertama adalah kambing jantan bibitan atau bahan box yang kita masukkan ke dalam kandang kita itu kambing harus sehat. Kemudian tulang-tulang kaki atau tulang-tulang punggung itu besar-besar ya. Lalu saat teman-teman memilih bibitan tersebut, kepalanya usahakan bulat ya, bulat, jangan panjang, jangan moncong ya. Kalau dia moncong otomatis kambing tersebut tidak bisa besar ataupun gemuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian teman-teman harus pastikan bahwa kambing tersebut memiliki badan yang tebal, nah, atau kulitan kandel. Nah, itu nanti kambing akan bisa gemuk gitu ya, akan bisa besar. Kemudian usahakan ekor belakang bibitan tersebut itu naik ya, ekornya itu naik, tidak ngawet atau tidak turun. Nah, itu nanti akan menjadi baik kambingnya. Kenapa? Karena itu ciri-ciri kambing yang sehat. Nah, gitu ya lur ya. Yang ketiga adalah teman-teman harus memastikan bahwa kambing tersebut tidak cacat, kakinya lurus, tidak X atau tidak berbentuk O, dia lurus jejak ya lur ya. Kaki depan, kaki belakang itu harus jejak. Nah, itu nanti teman-teman akan menjadikan akan memiliki kambing yang besar dan kuat, tidak terkendala dalam perawatan nanti di kakinya. Biasanya saat dirawat menjadi besar itu kalau kakinya ini jelek, kecil, letter O atau letter X, itu biasanya nanti akan mengalami yang namanya kelumpuhan. Nah, itu. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan penggemukan, usahakan memilih bibitan yang lehernya itu besar. Ada yang menyebutkan leher beton ya. Tapi kalau buat saya cukup lehernya besar itu aja. Gimana Mas kalau panjang atau pendek? Biasanya dia semakin pendek lehernya, kambing semakin mudah digemukkan. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat ini paling inti ya, paling inti teman-teman. Dalam penggemukan kambing jantan itu yang tidak boleh ditinggalkan adalah kecacatan. Benar-benar tidak ada. Baik itu sungu atau tanduk, mata, kemudian bandulnya atau testis atau buahnya ya, kelamin buahnya itu benar-benar tidak sanglir ya. Nah, kalau kriteria-kriteria tersebut teman-teman sudah dapatkan, otomatis teman-teman itu mendapatkan kambing yang sempurna.
Apakah ini banyak didapatkan di setiap pasar? Pasti ada teman-teman, pasti ada. Karena otomatis teman-teman itu akan mencari kambing yang baik, maka teman-teman ya jangan belanjanya itu buru-buru ya, jangan buru-buru. Beli di bakul boleh, beli di pasar boleh ya. Kita bisa milih kalau di pasar. Dan belinya itu jangan beli senang teman-teman. Belinya memang benar-benar beli untuk bisnis atau untuk usaha. Kalau senang biasanya mahal pun ditumbur. Nah ini nanti teman-teman kalah begitu. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan bibitan, teman-teman itu sebelum dimasukkan ke dalam kandang, kambingnya ini diberi obat cacing dahulu ya, diberi obat cacing baik yang butiran sejenis pil ataupun yang cairan, bisa menggunakan albendazol atau kalbazen. Nah ini produk-produk bagus begitu teman-teman. Lalu dimandikan menggunakan fastak atau sejenisnya, dimandikan. Tujuannya agar kutu-kutu yang ada di bulu-bulunya itu mati begitu teman-teman ya. Jadi memang tahapannya itu harus detail. Walaupun nanti pakannya rumput seperti ini ya, kambing tetap besar, tetap gemuk begitu. Dan setelah dimandikan ya atau disemprot pakai tangki gendong itu sampai basah kuyup, nanti kambing ini akan menjadi bersih dan segar ya. Setelah kering dimasukkan ke dalam kandang atau ke dalam sekatan seperti ini, teman-teman bisa berikan air minum itu gula ya. Gula bisa juga molasses ya. Tujuannya untuk agar nafsu makannya tinggi. Dan 3 hari kemudian teman-teman bisa membeli yang namanya vitamin. Vitamin ini murah teman-teman ya. Vitamin ini jenisnya apa? Jenisnya B kompleks dan sejenisnya gitu. Tujuannya apa? Kok diberikan vitamin? Padahal kan ini kambing sehat. Kita beli dari pasar ini udah positif sehat, udah kriterianya udah bagus gitu. Kok harus diberi vitamin? Nah ini tujuannya agar makannya lahap. Kambing sehat makannya pasti lahap. Nah begitu teman-teman. Kalau makannya lahap, apapun yang kita berikan hijauan pasti dimakannya. Nah begitu teman-teman. Kemudian untuk perawatan mingguan, teman-teman bisa disemprot setiap seminggu sekali menggunakan fastak. Contohnya sudah ada di video-video lama saya. Nah begitu. Nanti teman-teman bisa nonton, bisa contoh bagaimana cara menyemprotnya dan obatnya apa saja. Kita sudah buatkan video di awal. Nah begitu teman-teman. Kemudian untuk perawatan 3 bulan sekali, teman-teman harus tetap memberikan yang namanya obat cacing. Nah, ini penting, obat cacing ini penting ya. Jadi tidak ada ilmu yang sulit-sulit muluk-muluk, tidak ada. Ya ini ilmu biasa saja yang memang sudah dikerjakan para senior-senior begitu. Nah kita kemudian membahas bagaimana kok kambing jantan khusus pakannya hijauan seperti ini kok bisa menjadi besar-besar, bisa menjadi monster seperti ini. Ya memang tulangannya besar, kalau diberi pakan rumput pun, rambanan pun ini akan menjadi besar begitu ya. Tidak akan kurus, tidak akan yang namanya kuntet atau bantet. Begitu teman-teman. Penggemukan kambing jantan walau hanya diberi pakan hijauan full 100%, tidak menggunakan konsentrat atau pakan tambahan yang lain, tetap bisa besar, tetap bisa gemuk, asalkan pakannya terpenuhi. Nah yang jadi masalah itu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pakan si ternak tersebut. Makanya kambing biasanya itu gepeng ya. Kemudian
tidak pernah diberi obat cacing selamanya. 2 tahun dipelihara tanpa beri obat cacing, 3 tahun dipelihara tanpa diberi obat cacing. Nah ini jadi apapun yang dimakan oleh ternak tersebut, oleh kambing tersebut, dia tidak akan menjadi daging teman-teman, karena dimakan oleh si cacing tersebut begitu. Makanya peternak-peternak tradisional itu yang hanya memelihara 10, 7 atau 5 ekor, paling banyak 20 ekor, itu tidak pernah yang namanya diberi pakan konsentrat. Kenapa? Kok bisa gemuk-gemuk? Kok bisa besar-besar? Karena durasi pelihara yang lama, kemudian pakannya tercukupi. Nah ini yang menjadi contoh ya. Ini menjadi contoh. Apalagi kalau kita benar-benar peternakan ini kita jadikan usaha, makanya harus menggunakan manajemen yang bagus. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman ya. Kemudian obat cacing ini apa penentu? Tentu tidak penentu, tapi ini sangat mendukung sekali karena biasanya cacing itu akan memakan nutrisi-nutrisi yang ada dalam pakan kambing tersebut. Nah begitu. Kemudian kenapa harus perawatan diberikan Fastag dan sejenisnya untuk disemprotkan ke bulu atau dimandikan ke bulu kambing? Tujuannya agar tidak ada kutu-kutu atau parasit. Nah gitu. Atau untuk mencegah yang namanya koreng gitu ya. Tidak ada nyamuk yang mendekat. Begitu teman-teman. Lalu supaya kambing ini kebutuhan mineralnya tercukupi, teman-teman sebaiknya setiap pemberian minum teman-teman kasih atau teman-teman beri garam air minumnya, dan kalau ada diberi molase. Kalau memiliki dana yang cukup maka diberi atau belikan saja mineral block bulat, diikatkan di pinggir palungan kiri kanannya, nanti akan dijilati. Kebutuhan mineral nanti tercukupi teman-teman. Nah ini akan membuat kambing menjadi gemuk. Nah dengan sistem ini bagaimana? Apakah bisa dipanen secara cepat? Tentunya dengan pola tradisional seperti ini tidak bisa dipanen secara instan. Contohnya 3-4 bulan dipanen tidak bisa teman-teman. Ya, tradisional itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Contohnya di habis Idul Adha seperti ini ya. Idul Adha seperti ini kandang kita sudah kosong ya. Setelah ba'da Idul Adha kita ngisi bibitan atau bahan bok kurang lebih di harga 1.500 ya atau 1.700 gitu. Kita pelihara 10 bulan atau kita pelihara 8 bulan, nanti kita jual menjelang Idul Adha kurang 1 bulan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi memang jangka peliharanya, masa peliharanya itu ya 10 bulan, tapi enak ngomongnya setahun ya gitu ya. Jadi habis Idul Adha belanja, kita masukkan bibitan, nanti kita bongkar, kita panen di Idul Adha tahun depannya. Nah jadi mudahnya ngomong itu ya 1 tahun begitu. Nah kenapa kok bisa gemuk? Karena pakannya tercukupi. Dengan masa pelihara yang lama, otomatis kambing yang tadinya kecil akan menjadi besar, yang tadinya kurus karena dirawat ya, karena dirawat dan kambingnya sehat, otomatis menjadi gemuk begitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak punya modal untuk beli konsentrat, tidak punya modal untuk beli SBM, pakan-pakan tambahan yang lain, kambing tidak akan bisa besar. Jangan takut, pasti akan bisa besar dan gemuk. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin penggemukan skala 10-20 ekor full pakan hijauan, tetap bisa, tetap besar, tetap gemuk ya. Di Lampung ini jarang sekali orang yang menggunakan
pakan-pakan tambahan konsentrat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.